Anda kembali di Nusantara Siang pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita siang ini, kita saksikan materi mengenai pembatasan mobil dengan sistem ganjil genap di kawasan objek wisata Cipanas, Garut. Berikut tayangannya. Untuk pertama kalinya, kawasan objek wisata Cipanas, Garut, Jawa Barat diberlakukan sistem ganjil genap. Sejumlah aparat kepolisian dari Mapolsek Tarogong Kaler berjaga di 2 titik kawasan wisata, yakni di Jalan Raya Cipanas dan di Jalan Baru Tembusan Jalan Cipanas. Setiap kendaraan yang akan masuk ke objek wisata Cipanas diperiksa nomor platnya. Apakah nomor belakang mobil ini ganjil atau genap sesuai tanggal. Kita melakukan kayak gitu yang wisata maupun tidak wisata. Arahkan kembali untuk balikan gitu. Penerapan aturan ganjil genap di kawasan wisata Cipanas ini tidak dilakukan setiap hari, hanya pada saat libur akhir pekan dan libur hari besar. Masyarakat diimbau agar mematuhi aturan yang telah diterapkan. Dari Garut, kontributor Nusantara TV, Somantri melaporkan. Ya, kita lanjutkan kembali dialog Nusantara Siang kita masih bersama dengan Pak Eko, Kepala Desa Tambak Sari. Pak Eko, iya ini saat ini kan dalam lomba pesona desa wisata ini Anda juga ikut berpartisipasi begitu ya. Nah, apa saja persiapannya, Pak? Ya, ini alhamdulillah terkait lomba pesona desa wisata tingkat Provinsi Jawa Tengah, kita dari Wisata Tambak Sari, Desa Tambak Sari itu diberikan kepercayaan oleh Dispora para Kabupaten Cilacap. Kita mewakili Kabupaten Cilacap untuk mengikuti lomba pesona desa wisata di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Mungkin yang biasanya itu dari daerah-daerah kota, tapi sekarang ditunjuk, diberikan kepercayaan oleh ke Desa Tambak Sari yang ada di gunung. Nah, ini persiapan kita dari lomba itu memang ada 4 kategori. Ada profil desa wisata, ada manajemen desa wisata, ada produk inovasi dan juga atraksi seni budaya. Nah, mungkin yang paling kita lebih maksimal mempersiapkan itu di atraksi seni budaya, karena untuk profil desa wisata, untuk manajemen, untuk produk inovasi itu memang kita biasanya juga sudah dilaksanakan, tinggal dikemas sedemikian rupa. Tapi untuk atraksi seni budaya ini mungkin persiapannya lebih ekstra karena di situ kita kemas antara seni Sunda, tapi kita laksanakan di daerah Jawa Tengah. Ini juga kita perlu latihan sejak ini, dan alhamdulillah kita kemarin sudah laksanakan karena ini lombanya berupa video. Jadi kita kemarin juga sudah melaksanakan pengambilan video-video terkait 4 kategori tersebut. Rencananya pertunjukan seni budaya apa yang mau dihadirkan? Untuk seni budayanya kita menampilkan rampak seni ibing rampak benda. Nah, ini sudah siap berarti ya untuk lomba itu nanti? Oh siap, sudah siap, alhamdulillah. Nah, ini ada berapa kategori sih Pak Eko dalam lomba pesona desa wisata ini? Ada 4 kategori. Itu yang tadi Anda katakan ya, jadi lebih kepada seni budayanya. Iya. Nah, ini kan kita dalam masa pandemi ini tentunya harus mengedepankan prokes. Bagaimana sejauh ini prokes yang diterapkan di sana? Ya kebetulan kan di Kabupaten Cilacap ini kita masih level 3, sehingga untuk tempat-tempat wisata pun ini belum sepenuhnya bisa dibuka. Ini sementara baru ada beberapa tempat, ada beberapa lokasi yang menjadi percontohan di level 3 ini. Tapi untuk secara umum memang ini belum bisa kita buka. Jadi kita mungkin sambil penataan, mempersiapkan baik tempat, kebersihan, dan yang lainnya sambil menunggu Kabupaten Cilacap ini turun menjadi level 2. Mungkin insya Allah kalau sudah level 2 tempat wisata bisa dibuka untuk umum. Ini tentunya memberikan dampak tersendiri begitu ya Pak Eko ya? Iya, sangat memberikan dampak sekali karena ya yang biasa mungkin produk-produk kuliner,
kafe. Di sini juga ya mungkin harus disiasati, menyesuaikan situasi. Karena sementara untuk tempat wisatanya memang bisa dibuka untuk umum. Baik, selain itu apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan potensi ekowisata di wilayah Anda, Pak? Ya mungkin untuk terkait kendala potensi itu yang jelas kita juga tidak selamanya kan untuk mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah, tapi kita alhamdulillah dengan adanya dari desa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pengembangan produk dan juga ada dana stimulan untuk alat-alat yang menunjang pengembangan produk itu mungkin kita juga sudah ada, tapi untuk alat-alat yang lebih modernnya, mungkin yang lebih canggihnya, yaitu mungkin jadi kendala karena kita masih manual, sehingga produknya pun kalau kita target 1 minggu mungkin dibutuhkan untuk pasarnya sih sudah siap beberapa ton, kita hanya mungkin mampu sekian, jadi tidak tercover, sehingga ini memang yang jadi kendalanya di peralatan. Apa kira-kira yang bisa didukung oleh pemerintah? Apa yang diharapkan, dukungan apa yang diharapkan dari pemerintah untuk bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat? Ya paling itu, jadi untuk potensinya sudah ada dan untuk SDM-nya insya Allah juga sudah kita ganti, ya tinggal untuk dari segi peralatan supaya untuk terkait gula semut aren ini kan kita butuh open untuk alat-alat yang modernnya ini yang belum ada di Desa Tambak Sari, sehingga kita masih manual ya, sehingga itu hasilnya kita mungkin targetnya seminggu yang harusnya sekian ton ya kita tidak bisa mengcover. Pak Eko dalam mengikuti lomba pesona desa wisata ini kan juga akan bersaing juga begitu ya dengan desa-desa lainnya di provinsi lain. Nah, Ya, apa yang menjadi nilai yang menjadi kekuatan dari Desa Tambak Sari ini untuk bisa bersaing dengan desa-desa lainnya dalam lomba ini nanti? ya jelas ini kita bersaing di satu provinsi yang otomatis mewakili setiap kabupaten, itu jelas luar biasa, daerah lain juga pasti banyak potensi. Tapi yang kami optimis dan kami yakin dan yang kami banggakan dari Desa Tambak Sari sendiri, kita tidak hanya menonjolkan di satu konservasi alam, tapi selain alam yang melimpah, kita juga di sini ada produk-produk asli daerah yang dikemas, yang sudah diinovasi oleh masyarakat, juga untuk pemberdayaan dan pendidikan lingkungannya alhamdulillah di Desa Tambak Sari kita sudah laksanakan. Jadi sehingga itu menjadi nilai poin plus untuk kami karena kita tidak hanya mungkin nantinya bisa membangun yang bisa dinikmati sesaat, tapi yang paling kita harapkan ini keramah tamahan penduduk, gotong royong masyarakat. Jadi secara umum masyarakat itu siap menerima dengan adanya Desa Tambak Sari menjadi desa wisata. Itu keunggulan kami. Jadi banyak potensi dan juga kekompakan masyarakat, keramah tamahan masyarakat ini yang menjadi mungkin nilai plus untuk desa kami. Jadi masyarakat benar-benar semuanya kompak begitu ya Pak ya untuk berperan serta dalam mengikuti ini. Tentunya menjadikan Desa Tambak Sari sebagai destinasi ekowisata ini salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum menjadi desa dengan destinasi ekowisata ini perbedaannya seperti apa sih Pak pendapatannya untuk mengetahui apakah ini sebenarnya program yang efektif atau tidak? Tentunya kita harus melihat begitu ya bagaimana perubahan dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, ini berapa persen peningkatannya? Oh itu jelas sangat meningkat, kalau kita dibandingkan sebelum kita di Desa Tambak Sari sebelum menjadi desa wisata itu kan mungkin dari produk-produk yang kadang-kadang
tidak dikenal oleh wilayah luar atau orang luar, hanya mungkin skup lokal dalam desa. Tapi sekarang produk-produk yang ada di Desa Tambak Sari, produk-produk khas Desa Tambak Sari itu bisa kita pasarkan keluar. Selain kita pasarkan keluar, banyak orang yang datang ke Desa Tambak Sari juga bisa mengenal dan bisa membawa produk-produk yang ada di Desa Tambak Sari. Dalam Selain waktu itu berapa juga lama ini, Pak? kebetulan kita hanya 1 tahun. Kita merintis 1 tahun untuk menjadi desa wisata itu, dan alhamdulillah sudah diberikan SK, hanya tinggal kita mungkin lebih ekstra lagi untuk dikembangkan. Hmm. Nah, ini masyarakat sendiri bagaimana kehidupannya? Bagaimana peningkatan kehidupannya yang Anda lihat pada saat ini? Alhamdulillah untuk masyarakat, meskipun mungkin tidak semuanya 100% berdampak terhadap adanya desa wisata ini, tapi sebagian besar memang dengan adanya desa wisata ini juga kan kita sekarang ada homestay, ada kafe-kafe, itu yang kita bermitra dengan masyarakat. Untuk sementara itu yang kita harapkan, memang kita bukan berarti tidak butuh investor dari luar, tapi selama masih ada di Desa Tambak Sari, apalagi dengan masyarakat sendiri, ya kita welcome. Jadi kita bermitra dari mulai homestay-nya dan mulai kafenya. Alhamdulillah sekarang udah ada beberapa kafe, beberapa homestay yang juga di situ untuk mungkin karyawannya dari putra daerah itu sendiri, sehingga anak-anak muda itu tidak ada yang nganggur, bisa menjadi karyawan di kafe-kafe gitu. Baik, ini kan sebenarnya program yang sangat baik begitu ya Pak ya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau kesejahteraan masyarakat, kemudian juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan melestarikan seni dan budaya lokal. Nah, ini apa pesan terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen ini dari Bapak agar desa-desa lain juga ikut terinspirasi untuk bisa menjadi desa ekowisata ini? Ya mungkin yang pertama yang kami harapkan, pertama kepada pihak pemerintah, baik kabupaten atau provinsi bahkan pusat, ini yang kami harapkan, karena khususnya di Desa Tambak Sari itu banyaknya potensi dan sekarang sudah menjadi desa wisata. Ini yang mungkin menjadi kendala, bukan berarti tidak mungkin kami juga bisa melakukan, tapi ya alangkah baiknya kami dibantu dari pihak infrastruktur. Karena untuk akses ke Desa Tambak Sari itu melewati 2 ruas jalan kabupaten, ini yang kondisinya mungkin sekarang kurang begitu baik. Sehingga kalau ini 2 ruas jalan kabupaten, ada Madura Tambak Sari Seukeut, Majingklak Seukeut, itu bisa dibangun, ini sepertinya orang-orang datang itu akan lebih nyaman. Itu untuk ke infrastruktur. Nah, untuk mungkin harapan saya kepada wilayah-wilayah lain, jadi saya yakin di setiap wilayah, setiap desa itu pasti banyak potensi, memiliki banyak potensi. Ini tinggal kita pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan, dengan masyarakat itu benar-benar bersinergi untuk menyatukan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk desa itu sendiri supaya lebih berkembang, syukur-syukur bisa nantinya menjadi desa yang mandiri. Itu jadi kuncinya, kita harus bersinergi dan harus bisa menggali potensi-potensi yang ada di desa masing-masing. Baik, baik Pak Eko. Jadi yang terpenting adalah dukungan infrastruktur seperti jalan dari pemerintah dan juga sinergi atau kerjasama dari desa-desa lain untuk bisa semakin memajukan dan memperluas banyaknya wilayah yang menjadi destinasi ekowisata ini ya Pak Eko. Terima kasih Pak Eko, salam sehat selalu. Pemirsa, itulah Eko Widianto, Kepala Desa. Ya, Kepala Desa Tambak Sari dan Pembina Ekowisata. Pemirsa, tetaplah bersama kami masih memiliki informasi lainnya, diantaranya pergeseran prioritas pencari kerja di era pandemi COVID akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini.